Pada usia 40 tahun, Franz Kafka, yang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, berjalan-jalan di taman di Berlin ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang menangis karena kehilangan boneka kesayangannya. Gadis itu dan Kafka mencari boneka tersebut tanpa hasil. Kafka menyuruhnya untuk menemuinya di sana keesokan harinya dan mereka akan kembali untuk mencarinya. Keesokan harinya, ketika mereka belum menemukan boneka itu, Kafka memberikan gadis itu sebuah surat yang ditulis oleh boneka itu yang mengatakan, "Tolong jangan menangis. Aku sedang melakukan perjalanan untuk melihat dunia. Aku akan menulis kepadamu tentang petualanganku." Maka dimulailah sebuah cerita yang berlanjut hingga akhir hayat Kafka. Selama pertemuan mereka, Kafka membaca surat-surat boneka itu yang ditulis dengan hati-hati dengan cerita petualangan dan percakapan yang menurut gadis itu menggemaskan. Akhirnya, Kafka membawa kembali boneka itu, yang dibelinya, yang telah kembali ke Berlin. "Boneka itu sama sekali tidak mirip dengan bonekaku," kata gadis itu. Kafka memberikan sepucuk surat lain yang berisi tulisan dari boneka itu. "Perjalananku telah mengubahku." Gadis kecil itu memeluk boneka baru itu dan membawanya pulang ke rumah. Setahun kemudian Kafka meninggal. Bertahun-tahun kemudian, gadis yang kini telah dewasa itu menemukan sepucuk surat di dalam boneka tersebut. Dalam surat kecil yang ditandatangani oleh Kafka itu tertulis, "Semua yang kamu cintai mungkin akan hilang, tapi pada akhirnya, cinta akan kembali dengan cara yang lain." Pesan moral dari kisah Franz Kafka dan boneka yang hilang adalah bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan, namun cinta dan kasih sayang tidak benar-benar pergi. Kadang, sesuatu yang hilang akan kembali dalam bentuk yang berbeda, membawa pelajaran baru dan membuat hati lebih dewasa. Kisah ini juga mengajarkan tentang indahnya empati. Kafka tidak sekadar menenangkan gadis kecil itu dengan kata-kata, tetapi menggunakan imajinasi dan perhatian untuk menyembuhkan luka di hatinya secara perlahan. Karena pada akhirnya, tidak semua luka bisa dihapus seketika. Ada luka yang sembuh karena seseorang bersedia menemani kita melewati rasa kehilangan itu.